حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam satu kesempatan, seseorang datang menemui dan bertanya kepada Imam Hasan Al-Banna. Orang tersebut bertanya, katanya, "Wahai Imam, kenapa di kampung saya, di tempat saya tinggal, ada dua kelompok yang berbeda dalam melaksanakan sholat tarawih. Yang satu melaksanakannya 11 rakaat, sementara yang kelompok yang lain melaksanakannya 23 rakaat. Sehingga perbedaan tersebut membuat mereka kadangkala saling berkecil hati dan menimbulkan semacam permusuhan. Bagaimana pendapatmu tentang masalah ini, wahai Imam?" kata orang tersebut kepada Imam Hasan Al-Banna. Lantas Imam Hasan Al-Banna dengan tersenyum menjawab. Tetapi jawaban beliau itu beliau lontarkan dengan pertanyaan pula. Kata Imam Hasan Al-Banna kepada orang tersebut, "Menurut engkau, sepengetahuanmu, sholat tarawih itu hukumnya apa? Apa hukum sholat tarawih itu?" Orang tersebut lantas menjawab, "Hukumnya sunat, wahai imam, wahai ustadz." Dan bagaimana hukumnya menghubungkan silaturahim? Lantas orang tersebut menjawab, "Hukumnya wajib." Lantas Imam Hasan Al-Banna berkata, "Dahulukan yang wajib daripada yang sunat." Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, luar biasa bagaimana kita melihat sikap yang diperlihatkan oleh seorang ulama besar, Imam Hasan Al-Banna, ketika kepadanya diajukan satu persoalan yang kita kenal dengan persoalan khilafiyah atau perbedaan pendapat. Beliau menyikapinya dengan bijak, beliau menyikapinya dengan arif. Sementara kita heran bagaimana banyak orang menyikapi khilafiyah ini tidak dengan arif dan tidak dengan bijaksana. Malah khilafiyah berkembang menjadi konflik di tengah-tengah umat. Pertanyaannya, kaum muslimin, kenapa Imam Hasan Al-Banna, bukan hanya beliau, banyak ulama-ulama lain yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana seharusnya menghadapi khilafiyah itu. Bagaimana bijaksananya mereka menghadapi khilafiyah itu. Kenapa mereka bisa seperti itu? Kaum muslimin, Imam Yusuf Al-Qaradawi pernah mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya persoalan khilafiyah itu tidak akan menjadi masalah manakala seseorang atau sekelompok orang menghadapinya dengan 3 cara.
Yang pertama, hadapilah khilafiyah itu dengan sikap toleran. Lapang dada, tasamuh. Ya, bahwa pendapat orang ya, bisa saja berbeda dari pendapat kita. Ya, karena memang perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang niscaya dalam agama, apalagi dalam bidang fikih. Hampir 70 atau 80% persoalan-persoalan fikih itu berisi dengan masalah khilafiyah. Maka kita harus menyikapinya dengan toleran. Tetapi sikap toleran itu tidak akan muncul, tidak akan bisa kalau kita tidak punya sikap yang kedua, yaitu berwawasan. Ya. Dengan wawasan keilmuan yang kita miliki, maka kita akan bisa bersikap toleran. Tanpa ada wawasan, kalaupun ada tapi wawasan itu sempit, ya, ilmu kita tidak luas, maka akibatnya adalah kita tidak bisa menjadi orang-orang yang toleran. Nah, manakala kita bisa bersikap toleran ya, dengan adanya wawasan tadi, maka kita akan memiliki sikap yang ketiga. Ya, sikap yang ketiga, kita akan lepas dari kefanatikan. Nah, jadi tiga sikap inilah yang harus kita miliki ketika menghadapi perbedaan, ketika menghadapi khilafiyah. Ya, ya. Pertama, toleran. Yang kedua, berwawasan. Dan yang ketiga, melepaskan diri dari kefanatikan. Mudah-mudahan bermanfaat hendaknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.